itu Utsman bin Hunayf itu itu masih dimuat hidup. di dalam Jami'ut Tirmizi. Kalau antum Ya, bilang Abbas itu dengerin ya. Abbas itu masih hidup, berarti tawasul ke orang yang masih ya, hidup. yang Utsman bin Hunayf itu di dalam Jami'ut Tirmizi. Di Jami'ut Ini Tirmizi harus itu kutubus diteliti lagi. sita. Ini saya nggak komentar. Ini harus diteliti lagi lah. Saya yang ragu dengan itu. Teliti apanya? Coba bilang Teliti rawi yang mana yang bermasalah. Kita Hadis bongkar naon? nanti secara ilmu hadis. Sebentar, apa? Itu bongkar secara ilmu hadis. Ayo kita bicara masalah ilmu hadis. Sekarang saya tanya, Ya, disebut kapan- hadis sahih, kapan-kapan hadis syaratnya itu apa kita saja? bongkar. Kita Syaratnya apa kapan-kapan saja kita hadis buka sahih itu, hadisnya, Pak? kita bongkar. Ini saya ragukan hadis itu tidak sahih. Di mana? Oke, syarat hadis sahih Nanti apa saja? kita bongkar. Saya tanya, Kapan kita bongkar? syarat hadis sahih Iya, apa saja? Diteliti dong. Syarat Harus diteliti, hadis sahih tapi apa saja, Pak? saya itu tidak sahih. Jadi kita harus bongkar. Oke, saya kapan-kapan. tanya syarat hadis sahih apa? Ada 5. Apa? 1, ittisalus sanad. Yang kedua, Yang kedua adalah ketiga, pertama selesaikan dulu ya. Yang pertama adalah dia ittisalus sanad. yang kedua, Yang kedua, dia itu tidak memiliki ada jangan sudut. ngarang. Iya. Semua tahu itu ditulis di dalam Tadribur Rawi, Takribun Nawawin, Nuzhatun Nazor, Ya. Ya. Muqaddimah Ibnu Sola. Kedua apa? Ya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya sebut aja, nggak apa-apa ya. Jadi pertama adalah dia sanadnya bersambung. Iya tahu. Yang kedua apa? Yang kedua, dobet memiliki tamu Dokter dobet. Rawi. Nyebut aja Ya, iya, Dokter Rawi. Yang Dobet, ketiga. iya. Yang ketiga dia adalah turuah. Yang keempat Adalah ada musyudud, apa? ada mulilal, Ada mulillah. Yang kelima ada musyudud. ada musyak, sudut-sudut. Ya, tidak ada saat. Nah, sekarang gini, ini Sekarang saya harus tanya, dibongkar. dari 5 itu yang bermasalah dari hadis ini yang mana? Ya, Apanya yang itu harus bermasalah? diteliti dulu dong. Harus diteliti dulu hadis itu, harus diteliti dulu. Makanya saya tidak komentar. Saya duga hadis itu Kalau tidak benar. kalau berkata bermasalah itu harus sudah tahu apanya yang Ya, bermasalah. makanya Jangan saya tidak bicara harus komentar diteliti, itu. Saya sedangkan duga Anda hadis belum itu tahu, goblok. bermasalah. Itu kamu yang goblok. Woi, Anda bicara tadi, Anda bicara itu hadis tidak sohe. Anda harus tahu Ya, di antara makanya 5 itu syarat perlu ini mana diteliti yang tidak ulang. memenuhi. Itu harus diteliti ulang. Bodoh sekali ini orang. Kalau ente bicara kayak begitu, kalau antum bicara seperti itu ya, dari tadi saya hargai antum. Antum bilang hadis itu bermasalah. Syarat hadis sohe kita tahu. Berarti kalau hadis itu tidak sohe, harus ada salah satu dari syarat yang tidak terpenuhi. Sekarang saya tanya antum, apa yang tidak terpenuhi dari 5 syarat itu? Antum bilang sekarang belum tahu. Lah dari mana antum bilang hadis itu bermasalah? Goblok. Mensahihkan hadis itu. Saya tanya, Saya itu tanya. dimuat di Imam Astagfirullahaladzim, Imam At-Tirmizi muat itu di dalam kitab sunannya loh, di dalam Jami'us Shahihnya. Ya, emang kitab Sunan At-Tirmidzi sahih semua. 2 saja yang tidak, hanya 2. Itu dimuat beliau di dalam Ilalus Shogir, dan di dalam Ilalus Shogir bukan hadis itu yang Menurut kamu dikatakan itu tidak sahih sahih. semua? Emang kalau di Hanya At-Tirmidzi 2, emang Sunan hanya- sahih semua? Di Ilalus Shogir punya Imam At-Tirmizi, beliau mengomentari hadis yang beliau tulis di dalam jami'nya beliau, dan yang dikatakan bermasalah, yang beliau sampaikan bermasalah hanya 2 dan bukan hadis itu. Ente Itu bicara, perlu diteliti ulang. Kalau Maka perlu kata sayang diteliti, itu perlu diteliti ulang. astagfirullahaladzim. Siapa yang mensahihkan hadis itu? mana? Sekarang saya tidak ada yang mensahihkan hadis itu. Mubarak Siapa yang mensahihkan? Mubarak Furi mengatakan hadis itu bisa dipakai kok hujah. Sekarang Anda mengatakan hadis itu tidak soheh. Mana hujah yang mengatakan itu tidak soheh? Kita harus dibongkar. Kapan-kapan boleh kita Ayo, bongkar hadis sekarang. itu. Tapi kan Ayo bukan saatnya sekarang, dalam metodologi siapa? Kita mau pakai metodologi siapa? Usulul muhaddisin atau mustalahul muhaddisin, mustalahul usuliyin atau mustalahul hanafiyah? Yang mana yang mau kita pakai? Ya, kita pakai ahli jalannya ahli hadis. Kapan-kapan itu kita bongkar Muhaddisin, dirawat ayo. satu-satu. Muhaddisin. Segitunya. Jangan Kita bongkar kapan-kapan hadis itu. sekarang. Kalau begitu, begini ya. Kamu Adab gimana? di Saya dalam belum melihat bahsul. hadisnya gimana? Adab di dalam bahsul ya.
Kalau Anda tidak mengetahui, maka tawakuf. Bukan mengatakan itu tidak hadis itu sahih. saya menganggap Itu kebiasaan salah, orang hadis bodoh. Nggak bisa, hadis itu saya nggak masalah, makanya itu saya Wah, diam. Anda siapa? Itu. Anda siapa? Tolong. Anda Ya, siapa saya juga nggak mengatakan percaya itu? sama Anda baca hadis itu bener. Lah, Saya baru mendengar Saya hadis me- itu. lah, Saya nggak di percaya dalam siapa Jami'ut yang Tirmizi ngomong. sekarang begini ya. Anda Saya bilang nggak baca ini itu, belum pernah baca itu. bermasalah. Anda bilang ini hadis bermasalah. Masalahnya di mana? Perlu diteliti. Apakah begitu Ya adab kita seorang teliti yang ulang, berilmu? kita teliti hadis itu, kita teliti. Saya belum Lah, pernah baca kita hadis itu juga. kalau Anda belum tahu, Anda belum tahu bahasa Karena saya yang belum tahu, dipakai, saya yang anggap itu beradab. tidak saya terima. Kalau tidak tahu dengar ya, kalau tidak tahu bahasa yang harus dipakai tawakuftu fi hadal Kagak, itu saya tidak terima hadis itu sampai hadis itu pasti sahih. Karena gini, ini hadis itu aneh. Oke, saya baca ya, Ini hadis. saya baca riwayatnya. Saya baca riwayatnya. Ada. Saya baca riwayatnya. Di dalam kitab Jami'ut Tirmizi. Saya baca sanadnya ya. Enak sekali bilang itu hadis aneh, itu hadis aneh. Bapak kau aneh. Haddasana Mahmud bin Ghailan, qala haddasana Utsman bin Umar, qala haddasana Syu'bah an Abi Ja'far an Umarah bin Khuzaimah bin Thabit an Utsman bin Hunayf anna rajulan. Sampai kok pakai sigot Siapa rojulan? semua. Rojulan ini siapa rojulan? Wah, yang dilihat Pak. Waduh, bahlulnya astagfirullah. Ini rojulan siapa? Yang dilihat Bukan. bukan astagfirullah. Perhatikan kata-katanya ya. Anna rojulan dorirol basor atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ayu afiyani. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak. Qala fad'uhu qala fa amarahu ayyatawadda fa yuhsinu wudu'ahu wa yad'u bi hadha du'a. Stop. Allahumma inni Itu as'aluka masih ada wa nggak? atawajjah. Stop dulu. Itu Nabi masih ada nggak? Astagfirullahaladzim, doriror basor. Ya saya stop dulu. Itu Nabi itu masih ada. Dia minta didoakan kepada Nabi. Sebentar. Lihat Dengar dulu, penjelasannya di itu dalam. Nabi masih hidup, Pak? Astagfirullahaladzim. Lihat Astagfirullah, penjelasannya di Anda yang dalam. bodoh. Lihat penjelasannya di Ini dalam Nabi masih ada Mu'jam nggak? Al-Kabir. Lihat penjelasannya di dalam Mu'jam Al-Kabir yang dimuat dengan isnad. Ini apa ini orang? Haddasana Tohir bin Isa bin Qairos Al-Misri. Tadi yang ini yang di bawah. Lihat penjelasannya. Haddasana Tohir bin Isa bin Qairos Al-Misri Al-Mukri. Haddasana Asba bin Faraj. Haddasana Ibnu Wahab an Abi Sa'id Al-Makki an Rohi bin Al-Qasim an Abi Ja'far Al-Khotomi Al-Madani an Abi Amama bin Sahel ibn Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf anna rajulan. Lah terus yang dilihat di sini perkataan Utsman bin Hunayf. Anda mengatakan siapa rajulan itu? Memang rajulan itu Ya, Anda baca tadi ini. Anda kan tadi meminta kepada Nabi. Nabi masih hidup kan? Berarti Itu, meminta kepada orang sebentar soleh. Pak. Itu nggak apa-apa. Iya, oke. Itu yang saya baca tadi Jami'ut Tirmizi. Yang memuat Nabi sudah meninggal itu di Mu'jam Al-Kabir li Tobroni. Coba baca, ulang lagi, coba baca. Saya baca di dalam Mu'jam Al-Kabir li Tobroni. Haddasana dengan riwayatnya biar bisa diteliti. Baca riwayatnya. Haddasana Dengan Tahir bin Isa bin Qairos Al-Misri Al-Mukri. Haddasana Asba bin Faraj. Haddasana Ibnu Wahab an Abi Sa'id Al-Makki an Rohi bin Al-Qasim an Abi Ja'far Al-Khotomi Al-Madani an Abi Amama bin Sahel bin Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu fakana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falakiya bin Hunayf fashaka dzalika ilaihi faqala lahu Utsman bin Hunayf a'til mido'a fatawaddo summa a'til masjid fasalla fihi rakataini summa qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fatakdili hajati fatudkir hajatak. Terus bro, yang di Jami'ut Tirmizi itu Dorirol Basor bilang ke Nabi. Yang di Mu'jamul Kabir itu ketemu langsung dengan Utsman bin Hunayf ketika Sayyidina Utsman bin Affan sudah menjadi Amirul Mukminin. Sekarang jangankan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saja sudah meninggal.
Anda bilang sekarang, oke, hadis ini saya tidak percaya berdasarkan 5 syarat yang disepakati semua ulama. Enggak. Saya lanjutin, saya komentari ya. Sebentar, bro, saya komentari. sebentar. Jangan panik, jangan panik. Yang menjadi pertanyaan, saya ngopi dulu bang ya. Bismillah. Berdasarkan kesepakatan semua ijma ulama yang mensyaratkan hadis sahih itu 5 syaratnya. Ittisalu sanad, adalatur rawi, doktur rawi, biduni syak, wa bidunil illah. Sekarang di antara 5 syarat ini mana yang tidak terpenuhi? Ayo bro. Bentar dulu. Sebentar dulu. Saya nggak mau komentari hadis itu. Jadi hadis itu kita tadi tadi Anda bilang gitu, kita hadis teliti itu dulu dong. saya tidak percaya. Sekarang Anda Iya, bilang hadis itu saya harus tidak saya mengomentari teliti hadis dulu. itu. Bro. Hadis itu saya teliti dulu. Konsisten, bro. Nanti dulu. Ini hadis saya untuk diteliti karena kan kamu enak banget. Hadis itu kan dibongkar itu gak sembarangan ini. Itu dibongkar satu-satu. Di dalam kitab tuh Fatul Tapi ada satu catatan. Saya kasih kesimpulan dulu. Dengerin dulu kesimpulan. Dengerin dulu. Di dalam Mau kitab denger nggak? Tuhfatul kalau Anda Nih, bilang begitu. dengerin dulu ya. Yang disebut syirik dalam tawasul tuh begini kesimpulannya. Sebentar, jangan dulu bicara sirik. Kita nanti ke Nah, ini kan definisi itu. masalah kesyirikan. Kita bicara Kesirikan kalau sama bicara syirik. kesyirikan, Dengerin dulu. bicara definisi, bro. Bicara definisi. Kalau Anda bicara, saya bawakan syarah dari hadis ini. Bahkan Syekh Mubarak Furi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu mengatakan tawasul setelah meninggalnya baginda, tawasul dengan orang meninggal itu mendalilkan dengan hadis ini. Beliau katakan begini, wa amma ba'da mamatihi faqad rawa at-Tabrani fil kabir an Utsman bin Hunayf anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan. Lebih berilmu siapa? Antara Syekh Mubarak Furi yang menulis Tuhfatul Ahwazi kurang lebih 15 jilid dengan orang goblok yang kita lihat sekarang yang nama akunnya Muhammad Rohimat. Syekh Mubarak Furi itu kakek guru saya. Saya ada riwayat ke beliau. Nah, kalau kakek guru antum kok antum enggak paham kitabnya Syekh Mubarak Furi. Saya ada riwayat ke beliau. Iya, sama saya ada riwayat juga ke beliau. Dari guru-guru saya tapi. Iya, emang otomatis. Anda yang ada riwayat lebih dekat, kenapa kok nggak paham kitab beliau? Nah, agak begitu. Saya jelasin gini. Konsep saya sebutin dulu. Sudah. Sebentar, Bang Mamat. Sudah selesai terkait hadis Utsman bin Hunayf. Enggak. Karena gini ya. Dulu sebentar ya. Ini kan pembahasan masalah syirik. Bang Mamat dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Titik mulai bentar dari ya. Tawasul dalam kesyirikan itu ada ketentuannya. Dengerin, kalau nggak paham ini kita nggak akan paham. Bentar dulu. Saya kan kemarin sudah bilang kalau tawasul di dalam kesyirikan itu, kalau yang dimintanya orang yang sudah meninggal. Nah, makanya saya tadi hubungan kalau bicara munada, kalau munadanya orang yang udah meninggal itu kesyirikan. Dan ini banyak terjadi. Dalam menanggapi Pak Mamat yang punya riwayat ke Syekh Mubarak Furi, kalau menanggapi apa yang disampaikan itu disimak. Saya sampai mengulang 3 kali sebelum menanggapi pernyataan antum itu. Saya mengulang 3 kali perkataan saya. Kami meminta kepada Allah dengan perantara orang soleh ini, dengan perantara baginda Nabi, dengan perantara amal soleh. Nah, karena itu memang bukan kesyirikan. Dengan perantara itu kemudian kalau bukan kesyirikan. Jadi tawasul itu begini, dengerin. Tawasul itu coba antum bawakan, saya bawa referensinya ya. Nggak sampai Saya bawa kepada referensinya, syirik. Pak Ini kan Mamat. masih meminta kepada Allah. Itu bukan syirik. Pak Mamat, saya bawa referensinya yang antum bilang itu sudah dikatakan Mughirah bin Ibrahim di dalam Al-Quran yang tadi yang antum bawakan tadi surat Al-Isra yang ayatnya itu ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Kemudian qala Isa wa ummuhu qala
Isa wa ummuhu wa Uzair wa qala Mughirah an Ibrahim kana Ibnu Abbas yaqulu fi hadhil ayat hum Isa wa Uzair wasyams wal qamar, dan kami tidak meminta kepada mereka ini. Yang saya bawakan di dalam pendalilan memakai ayat Al-Qur'an itu Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, kan sama-sama ada lafaz wasilah nih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Sama-sama ilaihil wasilah di sini. Kemudian dipakai di situ yang dimaksud qala Qatada. Imam Qatada menjelaskan di Ibnu Katsir juga taqarrubu ilaihi bi taatihi wal amal bima yurdihi, dan terkait orang yang sudah meninggal itu kita pakai Utsman bin Hunayf. Metode di dalam Syafi'iyah Anda kan tidak tahu pakai metode apa. Metode Syafi'iyah itu menjami adillah, jami'ul adillah. Nah sekarang Anda itu di dalam menghukumi mengatakan ini syirik. Referensinya mana, bro? Dengerin dulu. Yang definisi syirik itu saya tadi mau dibuat simpul. Kesyirik tawasul itu ada bentuk syirik kalau yang dipanggilnya selain Allah. Munadanya itu ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, terus minta. Nah itu bro, kesyirikan walaupun mereka dari awal pembahasan jangan di framing ke sana, bro. Dari awal pembahasan saya nggak pernah keluar dari mulut saya terkait hal itu. Kenapa kok bisa Anda beranggapan kami seperti itu? Padahal dari penjelasan saya bicara, Yai Nurul Taufik bicara, nggak ada kami bilang seperti yang Anda sampaikan. Kita bicara terkait meminta kepada Allah melalui perantara kok, dan dalilnya ada semua. Kita tidak meminta kepada orang itu. Kenapa kok yang Anda bahas hal itu? Kenapakah Anda tidak menanggapi apa yang kami sampaikan? Enggak. Jadi saya sebutnya, yang disebut kesyirikan itu pokoknya kalau ada yang dipanggil selain Allah. Dan ini terjadi di masyarakat. Ya Allah, Mama, ini di saya masyarakat terjadi begitu. Di masyarakat terjadi ada meminta ke Syekh Abdul Qadir, pergi ke kuburan ya Syekh. Itu kalau yang dipanggilnya Syekh itu kesyirikan. Bang Mamat, Tapi kalau di tadi itu bukan kesyirikan karena itu memintanya kepada Allah. Paling bentuk tawasul teh ada bentuk tawasul bid'ah. Bukan sampai syirik tapi bid'ah. Sudah. Tapi kalau memintanya kepada selain Allah itu kesyirikan. Nah, perhatikan Al-Zumar ayat 3, perhatikan. Kasihan. Bang Mamat, izin dulu. Sebelum Yai Ibnu sebelum mulai dari tadi diskusinya itu enak, dan kemarin saya sudah menyodorkan kepada Bang Mamat kita harus mengikuti aturan. Kita berbicara tentang dalil dan kemudian kita mengoreksi dengan dalil. Tetapi mulai dari tadi apa yang menjadi pernyataan dari Yai Hilman masih belum ada referensi sebagai pembanding kecuali daripada ayat kulit uladzina za'amtum. Itu pun dikomentari oleh Yai Hilman dari berbagai tafsir salaf ataupun kholaf. Itu semua digubris dan persoalan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bang Mamat, malah framing kepada persoalan-persoalan itisolu sanad, kemudian yang lain, dan klaim-klaim yang masih belum ada positif hal itu hadis yang tidak bisa digunakan atau bisa digunakan. Jadi seperti itu. Jadi Bang Mamat, mohon maaf Bang Mamat, kemarin kan saya sudah bilang kalau mendiskusikan dengan Yai Hilman kita pakai referensi. Yang pertama menguraikan penjelasan sekaligus referensi, dan kemudian yang kedua mengkritik iskal atau itirot dari berbagai literatur atau opsi-opsi yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan persoalan tawasul. Jadi seperti itu Bang Mamat, mohon maaf Bang Mamat. Jadi diskusinya kita harus teratur, sehingga tidak heran ketika Yai Hilman agak bahasanya emosi karena Anda tidak memenuhi apa yang saya sampaikan kemarin. Sepenuhnya saya berikan kepada Yai Ibnu Hasani terkait dengan persoalan tawasul. Silakan. Jadi seperti ini, mohon maaf ya, salam kenal sebelumnya terhadap Ustadz Ahmad. Jadi kalau memang antusias sangat mengharuskan referensi, kalau dari Salafi itu setiap statement memang harus referensi ataupun dalil lah, seperti itu. Lah saya tertarik tadi terhadap ungkapan Ustadz Mamat menyampaikan kalau di situ ada ungkapan
munada ataupun nida, maka itu merupakan kesyirikan. Lah ini setidaknya Bang Mamat itu tampilkan, karena di dalam Fathul Bari tersendiri salah satu sahabat yang datang terhadap kuburannya baginda Nabi itu pakai nida, ya Rasulullah, ud'ullah di ummatika. Apakah Rasulullah, apa sahabat yang ada di zamannya sahabat yang datang ke kuburannya Rasulullah ini juga disebutkan dengan kesyirikan? Nah, jadi ketika sampean menyampaikan bahwasanya ketika ada nida, biar kami dan penonton di sini tidak menganggap sampean itu hanya berasumsi, itu tampilkan kalau ada nidanya ini merupakan kesyirikan, itu tampilkan referensinya, kita diskusi santai. Ya, itu baik. tampilkan referensi. Oke, segini ya. Begini, kalau masalah itu, kalau kita di depan kuburan, kita ada hukum lain. Jadi kalau Anda kalau depan kuburan gimana sih? Suka mengucapkan salam kan, assalamualaikum, berarti memanggil orang yang di depan kuburan di konteks assalamualaikum itu bukan kesyirikan. Misalkan assalamualaikum, kita kan memanggil, kita paham tuh assalamualaikum ahlal kubur, berarti kita kan memanggil kan. Nah kalau itu karena yang di dalam kuburan itu mendengar kita, itu kalau memanggil begitu tidak menjadi kesyirikan. Tapi yang begini, yang disebut begini nih, yang nida tuh misalkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir di mana? Udah meninggal. Kita nggak di depan kuburannya juga, kita tiba-tiba ya Syekh Abdul Qadir Jailani terus meminta, itu satu memintanya. Itu referensinya tapi ada. Yang aman, dengerin dulu. Tapi yang aman nih, konteks ya, saya kasih ya. Kita dalam beragama itu cari yang aman. Yang amannya itu kita langsung berdoa kepada Allah. Ngapain sih? Saya nggak Pak Mamat, nggak pernah berdoa di bawah santai, Kita cari kehidupan yang aman. Hah? Ngapain sih Anda kok menggadaikan iman gitu loh? Oh gini-gini, ngapain? Kita cari yang aman aja. Kita tawasul bisa dengan Allah, dengan dat, dengan sifat Allah, dengan amal soleh, atau orang yang soleh yang hidup. Ngapain sih cari penyakit? Ngapain? Pak Mamat, biar saya penyakit yang itu diperdebatkan gitu. Pak Mamat, mohon maaf, biar saya Ibnu Hasani tidak menganggap Pak Mamat ini kekanak-kanakan, jadi diskusinya santai. Jadi Pak Mamat sudah dewasa. Nah, jadi seperti ini, ketika sampean menyampaikan butuh kehati-hatian, justru termasuk kehati-hatian berbicara hukum itu harus dengan referensi. Nah ini termasuk hati-hati, termasuk orang yang tidak berhati-hati ngomongnya itu tanpa referensi. Justru ini yang tidak bereferensi. Makanya saya meminta dengan hormat terhadap Pak Mamat, ketika sebagaimana statement Pak Mamat tadi menyampaikan seperti itu, agar supaya saya percaya bahwasanya Pak Mamat ini orang yang berhati-hati. Tapi kalau misalkan Pak Mamat menyampaikan ini tanpa dalil, justru ini sebaliknya. Nah, jadi referensinya mana sebagai bukti bahwasanya Pak Mamat itu berhati-hati di dalam hukum? Monggo Pak Mamat. Nah, saya sudah tadi kasih referensi dari surah Az-Zumar ayat 3. Anda baca aja di situ bahwa orang musyrikin itu orang musyrikin sudah diponis musyrikin. Mereka itu ditanya, kamu nih orang musyrik. Enggak kok, enggak. Saya ini hanya bertakorub kepada kepada yang mereka sembah itu supaya dekat kepada Allah. Mereka tuh menganggap tawasul itu bentuk kesyirikan kaum musyrikin, berdoa kepada selain Allah, padahal itulah kesyirikan. Ini yang kita kejar tuh di sini sebenarnya. Dan di kita ini banyak, di Jawa ini banyak yang gini, di Sunda banyak yang berdoa ke kuburan, ya saya gini-gini, saya butuh gini-gini. Ini banyak. Mungkin kalau Anda nggak terjadi, Anda paham. Tapi yang di kampung masyarakat kamu teh ada, itu banyak. Biar kondusif, di Jawa, di Sunda banyak itu. Pak Mamat, biar kondusif. Berarti kalau itu mereka nganggap tawasul, tapi ada kesyirikan. Ini yang dikejar. Bahwa misalkan ini, kalau yang contoh tadi hadis yang dibawa sama Ustadz Hilman sendiri, saya tidak dianggap syirik itu. Itu kan dia memintanya masih kepada Allah. Dia tidak dianggap syirik. Pak Mamat, jadi seperti ini saya tanya, mohon maaf Pak Mamat, di sini semuanya ini orang muda-muda, jenengan seharusnya mengajari kami kedewasaan, bukan justru mengajari kekanak-kanakan. Ya seperti ini, Pak Mamat. Ketika ada seseorang datang ke kuburan, lalu memanggil ya Rasulullah, misalkan terhadap Rasulullah, atau ya Syekh Abdul Qadir Jailani, doakan terhadap Allah semoga hajat saya terkabulkan. Ini menurut Pak Ahmad itu boleh atau tidak?
Menurut saya tetap nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh karena dia Ada berarti ya. Ya, kalau Itu sama misalkan dengan ada, berdoa kepada selain Allah itu. ya, ada Ya. itu. Yang nggak yang boleh Anda boleh kita gini. Kalau boleh ya assalamualaikum ya Rasulullah itu boleh. Kalau misalkan ada dalilnya dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bagaimana Pak Mamat? Baca silahkan dalil bahasa saran coba. Oke, sebentar ya. Ini biar Pak Mamat ini tidak terkesan bahwasanya Pak Mamat ini memang jadi kebenaran. Kalau yang menjadi benar, benar. Silakan bacakan. Kira pintar, ternyata bodoh. Pak Mamat, sambil menunggu Ustadz Ibnu Hasani, saya ini penasaran. Anda itu ayat-ayat Al-Quran Anda tafsirkan pakai pemahaman siapa atau pemahaman sendiri? Anda buka aja Al-Bagawi. Al-Bagawi? Mana? Coba aja baca. Lafadznya. Baca aja. Bahkan di sini juga ada di ini. Saya baca di Sofatul apa itu Ma'ani Al-Quran juga ada. Saya baca ya. Al-Bagawi atau Ya, ini dari lanjut Al-Quran dulu yang tadi. Nggak usah yang itu. Lanjut dulu tadi, Pak. Nah, ini orang-orang itu Diperbesar, Ustaz. ya silakan. Bentar ya. Di sini disebutkan Pak Mamat, barisnya dari bawah itu bentar. 1, 2, 3, 4 itu Ahmad, atau 5 lah. Baca aja. Dari Baca aja, Warawa coba. ya enggak mungkin Pak Mamat yang disuruh baca, enggak mungkin tahu, jadi saya baca saja. Jadi saya baca Warawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin min riwayati Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari wa kana khazinu Umar qala asoban nasu qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun. Apa bacanya? Datang seorang. Asal apa? Gimana? Coba bacanya apa? Asoban nasa qahtun fi zamani Umar Tadi faja'a soalnya rajulun. baca ropa semua jadi aneh. Aduh, lanjut. Oh iya, akul kalam kan biasa. Oke, boleh. Asoban nasa qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Datangnya rajulun tadi ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Dan ini ada seorang laki-laki sahabat datang terhadap kuburan Rasulullah dengan mengatakan ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Terus? Gimana? Ini Ya, kan lanjut. jelas Ya baca datang lagi, lanjut.